sejarahnya Pak, boleh cerita sedikit. Dulu awal mulanya tuh berdiri usahanya ini gimana? Untuk sejarahnya sentra apa sejarahnya pribadi? Boleh dua-duanya Oh, diceritain. boleh dua-duanya. Iya. Kalau untuk sejarahnya sentra, itu dulu kan kita di kampung sini itu dulu kan banyak perantau ke Jakarta, menimba ilmu jadi kuli. Jadi ilmunya itu ilmu alam, tanpa ada bimbingan, tanpa ada apa, ilmunya ilmu alam. Setelah lamban tahun, umur makin tua, barulah hijrah ke kampung. Nah, akhirnya di sini ngumpul satu kelompok. Tadinya kampung tematik konveksi, waktu kecamatan mengangkatnya. Nah, sekarang jadi sentra karena Bu Ali yang mengangkat, kan gitu. Jadi sentra konveksi. Ya ikutnya dinas perindustrian, binaannya dinas perindustrian, kan gitu. Itu yang poin 1 ya, yang sentra ya. Terus untuk yang pribadi, untuk sejarahnya berarti saya kan dari awal ya. Iya. Awalnya saya itu di Jakarta kerja jadi kuli. Setelah dapat ilmu, saya kembangin pulang ke kampung. Kalau perubahan besar yang dirasain 3 tahun terakhir ini gimana Pak? Kalau perubahan sangat signifikan ya. Karena sekarang kan zamannya kan zaman era baru ya, era digital kan. Nah untuk kami ini termasuk yang ketinggalan karena nggak bisa digital kan gitu. Nah untuk perkembangan saya, alhamdulillah itu kalau istilah orang Jawa itu getok tular. Tahu kan getok tular kan? Saling menyambungkan. Ini dari sini, oh itu loh, di sana ada pesanan kaos. Ini barangnya seperti ini lah. Akhirnya kan ada yang tertarik kan gitu. Itu untuk offline-nya ya. Kalau untuk online kami belum bisa karena faktor keterbatasan pendidikan juga ya. Jadi kami hanya orang produksi kan gitu. Berarti kalau untuk yang orang-orang produksi orang dekat-dekat sini Pak? Kalau untuk orang produksi ada yang dekat, ada yang kalau mayoritasnya orang sini. Terutama ibu-ibu yang sudah ex garmen ya. Oh iya. Kan gitu. Kalau kesulitan sendiri ada nggak Pak? Contohnya untuk mencari gantinya kan seperti ibu-ibu ini misalnya ingin pensiun terus gimana Bapak carinya? Atau ada kesulitan atau ada perlu uji ini atau uji itu gimana? Kalau kesulitannya banyak Mbak. Karena apa ya? Sekarang kan banyak garmen. Jadi orang-orang itu istilahnya kan pengennya kalau garmen itu kan aman, gaji standar UMR kan gitu. Kalau di sini kan borongan. Kalau untuk borongan sendiri kan tergantung kemampuan sama kelincahan kan gitu. Kalau dia mampu tenaganya, kalau kelincahannya nggak ada juga sama juga bohong kan gitu. Makanya tuntutannya di sini borongan ya kerjanya bebas, tapi nggak sebebas yang seperti dia mau. Ada ikatan di sini karena kerja borong ikutnya saya, ikut peraturan saya kan gitu. Kalau untuk kesulitannya karyawan jelas sulit. Karena saya juga sering keluar masuk karena itu keterampilan kalau ex garment itu kan hanya bisa satu item. Kalau hanya stick tangan ya stick tangan aja, nggak bisa buka bobok kantong, nggak bisa buka yang lainnya kan gitu. Terus bagaimana cara Bapak melatih tenaga kerja baru agar bisa menyesuaikan dengan standar kualitas di sini? Kalau untuk menyandarkan kualitas di sini, saya ada planning. Planning saya itu 1 minggu. Saya melatih 1 minggu, setelah bisa baru saya lepas. Tapi 1 minggu itu dalam pengawasan. Kalau istilahnya garmen itu training lah, training 1 minggu kan gitu. Kalau untuk alat produksi yang digunakan saat ini, apakah masih cukup mendukung kebutuhan usaha atau sudah mulai ada keterbatasan? Kalau untuk alat produksi sendiri, untuk era digitalisasi itu sekarang kitanya terbatas ya, masih mesin manual semua kan. Jadinya untuk mengikuti era sekarang itu ya belum ketinggalan banget, tapi sudah ketinggalan kan gitu. Terus Pak selanjutnya apa ada rencana atau kebutuhan untuk menambah ataupun memperbarui mesin dari yang sekarang itu Pak?
mengupdate. Kalau untuk dari- peramajaan kita mau Mbak, kalau untuk peramajaan mesin ya, karena sekarang juga kesulitannya kan mengimbangi pasar-pasar global sekarang kan gitu. Kita kan daya saingnya kan satu garmen, keduanya home industri yang sudah ternama kan. Nah, sekarang kalau untuk mesin sendiri kita keterbatasan kan pakai manual. Makanya kita ada yang perlu dibutuhkan yaitu untuk melebarkan sayap, kemungkinan untuk menambah lens satu lagi untuk mesin yang sudah otomatis semua kan gitu. Terus untuk perizinan usaha ini sudah lengkap atau masih dalam proses? Kalau untuk perizinan usaha alhamdulillah karena kami binaan Dinas Industri kita sudah komplit semua. Pak, kalau untuk apa ya namanya, dari kan ini termasuknya usaha konveksi pribadi Bapak. Ya. Kalau sama yang lain itu masih berhubungan, maksudnya untuk saling melengkapi atau memang untuk sendiri-sendiri gitu? Kalau untuk kelompok kita saling melengkapi karena kita kan kelompok, namanya juga sentra kan. Jadi siapa yang ada kerjaan, siapa yang kosong kita saling mengisi. Kalau kendalanya apa saja Pak? Biasanya yang sering dihadapi kalau untuk menjaga kualitas atau kebersihan produk itu biasanya apa aja? Kalau kita udah quality control Mbak ya. Kalau dari saya udah quality control karena saya kerja brand kan. Saya ada kerja sama salah satunya yaitu PT Idola Lestari yang dari Bandung. Itu dengan brand-brand Resida, brand Damor, brand Diesel kan gitu. Berarti kerjasamanya sudah sampai mana Pak? Saya sudah dari Jakarta kan saya bawa ke sini. Alhamdulillah bertahan sampai sekarang. Saat ini kan banyak yang belanja online gitu Pak. Itu menurut Bapak perubahan ini cukup berpengaruh terhadap usahanya atau? Kalau untuk online sebenarnya nggak pengaruh karena itu kan emang era sekarang kan online ya. Iya. Tapi yang penting kita bisa jaga mutu, kualitas dan bahan-bahan kita yang selalu premium kan gitu. Jadi lebih mengutamakan untuk kualitas gitu. Ya. Terus produk dari usaha Bapak ini sudah dipastikan melalui media sosial atau marketplace seperti Shopee itu sudah tersedia atau belum? Kalau untuk Shopee saya belum karena saya yang tadi saya udah faktor U, saya orang produksi jadi saya nggak bisa digital kan gitu. Oh berarti Saya hanya offline aja. Kalau untuk offline-nya mungkin lewat Facebook karena kita bisa mainnya kan di Facebook kan. Selanjutnya bagaimana cara Bapak menghadapi persaingan dengan produk pabrikan atau produk luar yang dijual dengan harga lebih murah? Kalau kita sebenarnya gini Mbak ya, kalau kualitas kita sama mutunya kita terus bahan-bahan kita premium, kita nggak perlu takut karena orang itu kan melihat kualitas terus kuantitas ya, terus bahan bakunya itu seperti apa. Setelah dipakai nyaman ya kita nggak usah takut karena produk-produk saya di sini juga istilahnya nggak kalah sama pabrikan, apalagi yang ekspor gitu kan. Karena saya juga quality control, setelan mesin pun ikut stitching yang sudah saya jalankan. Berarti sudah maksudnya sudah ada dukungan dari dinas juga ya Pak? Kalau dari dinas saya alhamdulillah ada dinas perdagangan, dinas industri, sama dinas pariwisata. Terus Pak kalau misalnya ada perubahan cara kerja, misalnya Bapak mendatangkan mesin baru dari luar gitu, dari produksinya Bapak, apakah bisa menyesuaikan dengan cepat atau itu harus proses terlebih dahulu? Kalau untuk Harus mesin latihan. kalau untuk mesin baru itu kan sekarang kan otomatis semua Mbak ya. Jadi kita akan ada buku panduannya, perlu pembelajaran. Jadi bertahap. Bertahap. Kalau untuk pembelajarannya itu ya mungkin 3-4 hari lah baru bisa kan gitu. Karena itu kan ada panduannya buku. Kalau nggak lewat panduan kami juga nggak bisa jalankan karena itu kan ada setelan stitching, ada setelan langkah-langkah jarum yang lainnya kan gitu. Untuk kalau mengolah limbahnya agar tetap ramah lingkungan dan tidak banyak terbuang itu gimana Pak? Kalau untuk limbah saya pilah Mbak ya.
Kalau untuk yang masih agak bisa dimanfaatkan untuk tutup kompor, terus tutup kulkas, tutup apa itu yang magicom, itu dikerjakan untuk ibu-ibu PKK. Karena untuk yang kecil-kecil kita jual karena ada di daun ulang kan gitu. Jadi dibikin lagi, digulung lagi, bisa jadi benang, nanti dirajut lagi. Teman-teman ada tambahan? Ayo monggo ada tambahan siapa mau nyampe sini. Untuk target atau harapan agar semakin berkembang dan mampu bersaing di pasar itu gimana Pak? Kalau targetnya di pasar itu kebetulan saya juga nyuplai di Tanah Abang Pak ya, di Pasar Sentra Tanah Abang Jakarta sama Pasar Turi Surabaya. Nah untuk sekarang ini karena mungkin keadaan pasar juga lesu, nah makanya saya istilahnya jemput bola. Kita keliling untuk meninggal sampel ke dinas-dinas mungkin atau ke kecamatan, kelurahan. Itu saya ada penggalangan untuk sampel. Biasanya tinggal di sana sampel 1 atau 2 potong. Nanti setelah lihat ya kemungkinan Kadinnya apa Pak Camatnya kan mengarahkan ke sini kan gitu. Karena kami juga bimbingan mereka UMKM-nya gitu. Berarti dalam satu desa ya Pak, 1 RW. satu RW itu sudah dapat dukungan dari dinas industri dan Iya. perdagangan semua. Mm. Ada tambahan nggak teman-teman? Atau cukup? Kalau dari pertanyaan sih udah cukup. Udah semua sih. Cukup. Coba sambil di ini